Halo Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jumpa lagi kita di dalam Pualam Kasih Bapa. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu kedua di bulan Agustus. Dan di dalam beberapa hari mendatang, kita akan bersama-sama merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. 76 tahun bukanlah usia yang singkat. Namun juga 76 tahun bukan usia yang juga terlalu panjang untuk berkembang dan bertumbuhnya sebuah bangsa. Namun yang mau kita syukuri adalah selama 76 tahun kita tetap bisa melihat kemajuan demi kemajuan, progres demi progres yang dialami oleh bangsa kita. Karena bangsa kita adalah bangsa yang sangat unik, bangsa yang penuh dengan keragaman. Bisa dikatakan pemimpin-pemimpin bangsa kita menghadapi pergumulan yang tidak mudah, mengatur begitu banyak jenis manusia yang punya latar belakang yang berbeda satu dengan yang lain. Suku bangsa, bahasa, budaya, agama, dan lain sebagainya. Tentunya tidak mudah ya bagi pemimpin-pemimpin kita membawa bangsa kita sampai pada detik ini dengan pembangunan yang walaupun belum merata tapi sudah bisa kita nikmati sebagai bangsa. Tentu bukan hanya jadi tanggung jawab para pemimpin kita di dalam membangun bangsa kita, kita juga punya tanggung jawab untuk membawa bangsa kita menjadi lebih baik. Hari ini kita mau belajar dari proses kemerdekaan yang dialami oleh bangsa Israel di dalam pimpinan Musa. Saya mau mengajak kita semua untuk membaca satu bagian firman Tuhan dari Keluaran 33 ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke tanah yang telah kujanjikan dengan sumpah Abraham, Ishak, dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu." Kisah pada Keluaran 33 adalah di mana Musa sudah berada di luar Mesir. Tapi tentunya kita mau sedikit banyak melihat apa yang menjadi proses dari Musa dan bangsa Israel ketika mereka harus keluar dari Mesir. Ketika mereka keluar dari Mesir, tentunya bukan hanya karena kepemimpinan seorang Musa, tapi kerjasama yang dilakukan oleh seluruh bangsa itu dengan Musa. Kalau Musa hanya sekedar teriak-teriak sendiri, dia mencoba untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir seorang diri, sepertinya tidak mungkin. Tapi ada kerjasama yang dilakukan oleh bangsa Israel bersama dengan Musa. Bangsa Israel mau taat pada pimpinan Musa yang saat itu memang menjadi satu-satunya pemimpin di tengah bangsa Israel. Bangsa Israel mau belajar dengar-dengaran. Bangsa Israel mau juga melakukan segala sesuatu yang mungkin menurut mereka kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya susah deh, kayaknya gitu ya. Kalau bangsa Israel selalu bilang kayaknya nggak mungkin, kayaknya begini, kayaknya begitu, mungkin bangsa Israel tidak akan keluar sama sekali dari bangsa Mesir, dari tanah Mesir. Namun bangsa Israel juga belajar percaya kepada Musa sebagai seorang pemimpin yang pada saat itu juga menjadi tangan kanan Allah untuk melepaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah, ketika bangsa Israel juga berupaya untuk percaya, disitulah ada sebuah kerja sama. Ada juga kerja keras. Ada juga usaha-usaha yang mungkin tidak pernah terpikirkan untuk dilakukan oleh Israel sebagai bangsa.
Bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, bangsa Israel itu terdiri dari apa saja? Pasti dari golongan yang paling senior sampai golongan-golongan yang paling kecil. Usia-usia yang balita, bahkan mungkin masih bayi, baru lahir. Mereka harus pindahan bukan hal yang mudah. Buat suami saya yang sudah kurang lebih 14 kali pindah, karena dia selalu ikut papa, di mana papa pindah dari satu jemaat ke jemaat lain, dan yang pasti mengharuskan dia untuk pindah pastori dari satu pastori ke pastori lain. Buat dia pindah sudah biasa. Tapi buat saya yang beberapa kali pindah saja, saya sudah ngerasa aduh lelah ya, pindahan itu lelah. Nah, apa yang kita bayangkan tentang bagaimana ini sebuah bangsa pindah keluar? Wow, di masa itu belum ada mobil. Di masa itu belum ada motor, belum ada jasa-jasa yang membantu mereka membawa barang-barang mereka. Sehingga proses yang dialami oleh bangsa Israel bukanlah proses yang mudah. Mereka harus mengemasi barang mereka, mereka harus membawa seluruh barang mereka itu dengan ternak-ternaknya, tanpa mobil, tanpa motor, tanpa mobil box. Mereka harus membawa itu semua. Maka mereka harus berpikir bagaimana caranya mengemas seluruh milik mereka itu sehingga di dalam perjalanan mereka tidak kerepotan. Walaupun tentunya kalau dibayangkan sepertinya tidak mungkin tidak repot, bukan? Tapi itulah yang dialami oleh bangsa Israel di dalam kepemimpinan Musa. Ada sebuah kerjasama yang luar biasa. Bangsa Israel mau percaya sama Musa. Bangsa Israel mau berupaya, mau bekerja keras, mau berpikir bagaimana caranya saya membawa seluruh keluarga saya, harta benda saya, ternak saya, seluruh keluarga saya dari yang paling muda sampai yang usianya lanjut keluar dari bangsa ini. Dan tentunya pergumulan setiap keluarga saat itu bukanlah pergumulan yang sama satu sama lain. Nah, setiap keluarga memiliki kondisi-kondisi yang berbeda. Tapi kita lihat bagaimana mereka bekerja sama sebagai sebuah bangsa. Sehingga akhirnya keluar dari Mesir bukan sekedar imajinasi, bukan sekedar impian, tapi menjadi sebuah kenyataan. Sebagai bangsa Indonesia, kita sudah mengalami kemerdekaan. Tapi tentu masih ada visi yang mau kita tuju bersama di tahun-tahun mendatang. Seperti bacaan kita hari ini dari Keluaran 33. Bangsa Israel sudah keluar dari Mesir, tapi misi utamanya, visi utamanya belum tercapai. Mereka mau masuk di dalam tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Begitu juga dengan kita. Saat ini kita sudah berada di dalam kemerdekaan sebagai bangsa. Tapi apakah kita sudah mencapai visi kita bersama? Masih banyak yang ingin kita tuju, bukan, sebagai bangsa. Dan berarti belum selesai perjuangannya. Karenanya di dalam Keluaran 33, Musa meminta penyertaan Tuhan selama mereka berada di padang gurun sampai mereka memasuki tanah Kanaan. Bahkan ketika mereka memasuki tanah Kanaan pun belum selesai misinya. Masih ada tugas, tanggung jawab, dan beragam kerjasama yang mereka lakukan sebagai bangsa. Sebagai bangsa Indonesia, mari kita bergandeng tangan. Masih panjang perjalanan bangsa ini, masih banyak yang bisa dicapai dan harus dicapai. Jangan kita lengah dan jangan kita hanya menyerahkan tanggung jawab membangun bangsa kepada para pemimpin kita. Kita lahir di tengah Indonesia bukan sebuah kebetulan. Tuhan punya maksud dan punya karya membuat kita ada di tengah bangsa yang begitu luar biasa ini. Karenanya, mari kita selalu upayakan yang terbaik
sehingga bangsa kita sungguh menjadi bangsa yang besar dan terutama memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat mengaryakan kemerdekaan yang Tuhan karuniakan. Merdeka!